A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah view untuk video ini. Kali ini saya akan membahas bisnis performance sebuah rumah sakit yang saya kelola di Subang, di Jawa Barat. Ini ada comparisonnya dari tahun 2023, 2024, dan 2025. Jadi saya masuk mengelola rumah sakit ini di 2024, tepatnya di 2023 akhir, kemudian berlanjut ke 2024 dan 2025. Kita langsung di patient performance-nya. Ketika waktu pertama datang, itu bed occupation rate-nya atau bor-nya tidak terlalu bagus, belum efisiensi, jadi masih di angka 28%, 35% dan sebagainya average-nya. Ketika dikelola, kemudian kita coba naikkan dengan strategi peningkatan bor, bed occupation rate-nya itu, dan alhamdulillah ada perkembangan menanjak dari 35% naik ke 57%, naik ke 65%, dan puncaknya di tahun selanjutnya di tahun 2024 itu ada loncatan melebihi dari standar efisiensi bor yang 80%. Jadi bornya langsung naik loncat di atas 100%. 100, 130, 142 dan sebagainya. Ini yang warna hijau ini tahun 2024, dan di 2025 kita optimalisasikan lagi agar pasiennya bornya tidak terlalu banyak, tetapi revenue-nya atau profitnya nanti kita ekstrak di bawah itu bisa lebih optimal lagi, sehingga tidak exhausted para pegawai kita, dan memang beban OPEX-nya kita tekan juga agar profitnya lebih besar. Nanti akan coba saya jelaskan. Kita juga membuka layanan non BPJS buat VIP kita. Ini cenderung naik turun, tetapi memang angka bornya cukup baik di angka 50% dan 60% naik turun, average-nya di sekitar 50%. Kita baru juga membuka di poliklinik eksekutif karena memang kita berpikir bahwa BPJS ini mungkin semakin volatile dengan regulasinya yang akan semakin ketat. Menurut kami itu akan semakin ketat, akan semakin mungkin mengikat mitra-mitra BPJS, rumah sakit pada khususnya, sehingga kita coba beralih untuk sedikit bukan menolak tetapi menjauh atau mencari alternatif solusi lain dari pendapatan kita, yaitu non BPJS. Kita membuka poliklinik eksekutif di Desember, itu ada total pasiennya 4, masih sedikit, kemudian sudah mulai berkembang di Januari. Video ini di tag ke bulan Februari 2026, jadi belum ada update untuk jumlah pasien selanjutnya. Ini pasien performance-nya. Jika dikomparekan di 2023 ini pasien rawat jalan, ini pasien rawat inap, ini pasien BPJS rawat jalan, ini pasien BPJS rawat inap. 2023 ke 2024 ini yang warna hijau ini signifikan sekali. Jadi memang loncat sekali, loncat leap-nya, surge naik ke atas, dan di 2025 masih ada peningkatan untuk jumlah kunjungan pasien rawat jalan. Ini totalnya. Ini total pasien rawat inap juga linear, seimbang dengan pasien rawat jalannya, dia cenderung meningkat secara signifikan. Pasien BPJS rawat jalan juga meningkat, ini yang warna hijau 2025, warna biru 2024, dan warna orange 2023. Ini meningkat juga, bisa dilihat signifikan loncatnya dari 2023 ke 2024 dan ke 2025. Pasien BPJS rawat inap juga signifikan linear dengan pasien BPJS rawat jalannya juga meningkat. Ini gambarannya dari videonya, jadi memang sangat sudah crowded. Ini bukan terjadi ketika outbreak atau seperti COVID, seperti bencana, tidak. Ini memang realnya. Jadi saat sebelum ketika tahun 2023 ini tidak terlalu ramai, cenderung sepi, dan kemudian menjadi peningkatan secara signifikan dalam waktu kurang lebih 6 bulan mencapai dengan peak kondisinya seperti ini. Kita lanjut ke bisnis performance-nya. Jadi ada beberapa indikator di sini yang saya masukkan untuk menilai bisnis performance dari rumah sakit BPJS di Subang yang saya kelola, yang kami kelola dari Adiwidya. Itu pertama macroeconomic risk, ini ada comparingnya 2023, 24, 25, achievement, dan benchmark standarnya. Yang tadi ada macroeconomic risk, ada revenue, ada inpatient atau pasien rawat inap, ada outpatient atau pasien rawat jalan, ada IHC in-house clinic, MCU medical check up, BPJS TK, jadi memang yang di luar untuk pendapatan dari BPJS kesehatan. COGS atau HPP, kemudian ini persen untuk berapa biaya untuk dokternya, jasa medis dan sebagainya, GF. Kemudian ini persen doctors adalah
persentase dari revenue, beban biaya untuk dokter, jasa medis dan sebagainya dari persentase ke revenue-nya. Ini wages, expenses untuk biaya gaji. Jadi semua pegawai gaji masuk ke sini, THR, tunjangan gaji pokok dan sebagainya masuk ke sini, insentif. Ini adalah persentase wages-nya dari revenue, gaji ke revenue masing-masing tahun, comparing 2023, 24 dan 25. Ini untuk pegawai kita dari 2023 ada jumlahnya, jadi jumlah total pegawainya. Ini turnover-nya masing-masing tahun. Kemudian ini ROCE itu adalah return on capital employee atau tingkat produktivitas dari pendapatan per pegawai. Jadi satu pegawai menghasilkan berapa juta rupiah. Ini dari jumlah total pegawai, dari revenue dibagi dengan jumlah total pegawai. Dan ini profit loss-nya ya. Dari atas dulu Bapak Ibu, secara makroekonomi risk, rumah sakit yang dikelola oleh Adiwidya di Subang atau Jawa Barat itu tidak terjadi penurunan kelas rumah sakit seperti kita ketahui bersama. Tahun-tahun sebelumnya di 2025 terjadi beberapa rumah sakit, mungkin banyak ya, terjadi menjadi penurunan kelas rumah sakit karena ada evaluasi, ada audit dari BPJS Kesehatan dan dari Kemenkes itu. Nah, rumah sakit ini yang kita kelola alhamdulillah tidak terjadi penurunan kelas dan tidak diputus kerjasamanya oleh BPJS Kesehatan. Kita tahu beberapa rumah sakit diputus dengan alasan yang macam-macam, alasannya mungkin tidak sesuai dengan kontrak, kemudian dan sebagainya ya, banyak sekali. Dan tidak ada kasus hukum, tidak ada tuntutan malpraktek, tidak ada demo pegawai, tidak ada kejadian darurat bencana internal rumah sakit seperti kebakaran, kemudian bangunan rubuh, kemudian dan sebagainya. Ini benchmark saya masukkan adalah medical inflation 13-13,6%. Tujuannya apa? Bisa mengelola OPEX-nya nanti di bawah. Kita lanjut di revenue-nya. Revenue pada tahun 2023 selama 1 tahun itu 12,4 miliar something. Dan di 2024 ini langsung loncat hampir 3 kali lipatnya menjadi 36,6 miliar something. Di 2025 ini masih terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 42,8 miliar setahun. Jumlah bednya yang efektif itu sekitar 86-85. Memang secara tertulisnya 100 ya, 120, tetapi secara optimalnya itu di sana. Ketika bor itu memang bengkak, dia akan terpakai semua dari depan sampai belakang termasuk yang transitnya. Ini CAGR atau Compound Annual Growth Rate-nya. Jadi memang untuk revenue atau pendapatan di rumah sakit ini yang kita kelola itu sebesar 51,60%. Untuk standar benchmark untuk CAGR di angka 10-12%. Jadi memang cukup signifikan pertumbuhan revenue dari 2023, 24 ke 25. Untuk pendapatan dari pasien rawat inapnya juga bisa dilihat 2023 9 miliar setahun, kemudian naik loncat menjadi 26,9 miliar dan di 2025 32,2 miliar. Apa yang kita lakukan sebenarnya cukup simple dan sederhana, asset optimization. Jadi memang kita mengoptimalkan aset-aset yang ada, kemudian ya efisiensi OPEX ya. OPEX-nya memang dengan Lean Six Sigma, kemudian ada beberapa memang pendekatan bisnis dari Adiwidya yang kita gunakan dan alhamdulillah signifikan menghasilkan. CAGR-nya untuk yang pendapatan dari rawat inap itu 16,7%. Untuk pasien rawat jalan ini cukup loncatnya cukup jauh ya, dari setahun ini 596 juta menjadi loncat langsung tinggi sekali ke 4,6 miliar dan di 2025 doubling lagi naik di 10,4 miliar. CAGR-nya luar biasa. Di sini 242% pendapatannya untuk pendapatan dari pasien rawat jalan. Ini berapa kali lipat ya. Kemudian dari pendapatan IHC, in-house clinic, MCO, BPJS TK dan sebagainya ini juga terjadi signifikan. Di 2023 itu 346, kemudian bukan doubling lagi, ini sudah juga cukup signifikan angkanya menjadi 797. Nah di 2025 ini kita buskan lagi, cuman memang belum terlalu optimal ya, angkanya hanya terjadi kenaikan 1 juta di angka sebelumnya, tetapi memang tidak terjadi penurunan. CAGR-nya itu di 51,82%. Untuk HPP di sini juga ada peningkatan. 2023 2,1, di 2024 49. Nah, ini kenapa menjadi 17,5 miliar? Karena ada auditor yang meminta bahwa biaya jasa medis dan sebagainya, biaya jasa medis kemudian biaya fee rujukan itu dimasukkan ke HPP. Jadi memang ini masih terkesan fake, tidak apple to apple jika comparingnya dengan
HPP di tahun sebelumnya. Maka kita keluarkan ini biaya untuk dokter itu berapa sih? Di 2023 ini 2,6 miliar, di 2024 7,9, dan di 2025 8,9. Ini sangat sedikit ya kenaikannya dengan prestasi revenue yang memang sangat luar biasa, sangat besar di sini ya. Persentasenya berapa dari revenue? 2023 itu 21,49% untuk jasa medis ya, untuk biaya-biaya para dokter ini. Di 2024 itu juga kenaikannya sangat sedikit, hanya naik 0,1 ya, 21,59 dari sini, dan malah turun di 2025. Jadi memang ini biayanya turun, pendapatannya naik. Ini mungkin bisa dibilang salah satu prestasi yang cukup membanggakan secara bisnis di rumah sakit ya. Tetapi kalau jika para dokternya tahu, mungkin akan sedikit protes mereka. Tetapi bagaimana kita membuat harmonisasi itu terjadi di lapangan. Kita tidak menyembunyikan, cuman kita memberikan value-value agar dokter itu juga tetap nyaman, tidak selalu serta-merta uang ya. Untuk biaya gajinya ini juga merupakan prestasi bisnis. Itu di tahun 2023 6,8 miliar, kemudian di 2024 9,8, dan di 2025 10,2. Ini kenaikannya hanya sedikit sekali. Persentasenya dari revenue malah turun ya. 2023 55%, proporsinya di 2024 itu turun. Jadi turun hampir setengahnya ke 26,93%, dan di 2025 itu malah turun lagi untuk persentase gajinya ke 23,90%. Ini kenaikan gajinya itu hanya 3,6%, sedangkan UMK itu naiknya 6,5%. Bahkan ini kenaikannya itu masih di bawah angka inflasi yang 4-5% ya. Ini prestasi sekali mungkin untuk secara bisnis di rumah sakit ini yang kita kelola, alhamdulillah. Kemudian untuk pegawainya di 2023 itu ada 199 pegawai, di 2024 ada 214, dan di 2025 ada 234 orang. Ini proporsinya untuk angkanya ini sebenarnya kebanyakan atau sedikitan, kita langsung loncat dulu ke bawah. Jadi ke ROCE nih, Return on Capital Employee. Kita bisa bilang pegawai itu kebanyakan atau sedikitan itu dari tingkat produktivitasnya, dari pendapatan per pegawainya di sini. Jadi satu pegawai di 2023 itu menghasilkan 5,2 juta. Dari mana angkanya? Dari revenue dibagi dengan total employee-nya di sini. Maka ketemu angka di sini. Jadi jangan patokannya ini banyak sedikit secara subjektif, secara personal judgment yang memang tidak berdasar. Nah, gunakan untuk indikator bisnis ini dengan ROCE. Nah, di 2024 ini langsung loncat ke 14,2 juta. Artinya satu pegawai ini menghasilkan revenue. Jadi semakin banyak pegawai dengan ininya tertahan, ditahan di 14 juta, malah semakin bagus, revenue akan semakin tinggi. Betul kan? Nah, ini di 2025 naik lagi di 15,2 juta. Turnover-nya itu cenderung turun. Ya, secara data, secara bukti, secara empirikal nyatanya menurut data di sini rumah sakit ini 2023 itu turnover-nya turun. Jadi 2023 turnover-nya 4%, 2024 itu 3,6%, dan di 2025 turun ke 2,5%. Jadi turnover-nya turun, ya, pendapatan produktivitasnya itu naik, dan gajinya tidak naik signifikan ya di sini. Jadi gajinya bahkan gajinya di bawah angka inflasi. Jadi ini malah UMK subahnya terlalu tinggi, turnover-nya turun, produktivitasnya naik. Jadi sangat optimal sekali untuk kinerja pegawai di rumah sakit ini. Standarnya 2% turnover-nya, tetapi ini bisa di istilahnya dibantah dengan performance atau dengan kinerja yang lainnya. Profit loss-nya kita bisa lihat di 2023 itu minus ya, Bapak Ibu viewers sekalian, di minus 7, something miliar. Di 2024 itu sudah surplus, jadi langsung loncat di tahun pertama dari defisit menjadi profitable, jadi menjadi 2,1 miliar, dan di 2025 itu langsung doubling lagi, ini sudah 2 kali lipat lebih ya. Untuk profit loss-nya ini, net profit margin-nya itu menjadi 5,2 miliar satu tahun. Ini bisa dilihat, ini sudah bersih ya Bapak Ibu sekalian. Ini net profit margin 12,3%, sedangkan standarnya sendiri 8-10%. Jadi memang sudah loncat sekali di di target-targetnya. Itu ya, jadi memang kita pendekatan bisnisnya dari Adiwidya kita kelola secara baik. Jadi bagaimana pegawai tetap bekerja dengan hati,